Kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam puji-pujian kita sekalian, saudara dapat mengerti dan kita belajar. Sebab puji-pujian itu adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya Allah. Tetapi banyak orang Kristen belum mengerti apa artinya puji-pujian. Puji-pujian adalah menyediakan tempat duduk bagi Allah. Kita kerap kali tidak memperhatikan bahwa peranan puji-pujian itu luar biasa. Maka dari itu saudara, kita harus menjadi orang Kristen harus yang dinamakan selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Kira-kira kalau orang senang itu mukanya bunder terus atau lonjong terus? Hah? Bunder, ya dah. Kemudian kalau hati ini senang itu bersenandung terus tak? Meskipun tidak bisa nyanyi. Ya dah. Kalau bisa nyanyi sih teriak-teriak. Kenapa kalau orang-orang itu paling suka kok nyanyinya di kamar mandi? Loh, ini kenyataan banyak toh. Karena apa? Seger. Karena mandi seger sambil nyanyi itu hati yang bergembira. Ini loh saudara. Maka dari itu kalau kita tadi perhatikan nyanyian-nyanyian tadi perhatiin. Yang satu bilang, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ya toh? Lalu yang satu dari ibu tadi dia mengatakan, biarpun pohon anggur tidak berbuah, biarpun pohon zaitun mengecewakan, aku tetap bersukaria. Lalu yang satu, aku diberkati. Jadi nyanyiannya ini kelihatannya itu antagonis, ya toh. Yang satu siang malam diberkati, yang satu berkata biarpun enggak buah enggak apa-apa, enggak ada sapi, enggak ada kandang enggak apa-apa. Jadi kelihatannya bertentangan tapi tidak bertentangan. Saudara harus perhatikan. Semua pujian itu luar biasa. Saya berdoa, kalau ada orang muji, saya turut memuji, tapi jiwa hatiku berdoa. Sebab saya tanyakan Tuhan, saya tidak mau terpengaruh oleh apapun juga. Saya tidak peduli manusia, karena apa? Manusia semuanya tidak ada yang baik, kata Tuhan, bukan kata saya. Termasuk saya. Jadi kehidupan kekristenan, saudara harus menyadari bahwa kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Ya toh? Kalau engkau hidup terpengaruh orang, engkau gila-gilu. Tadi saya di mobil bilang, ini orang-orang banyakan itu apa? Noleh sana, noleh sini, noleh sana. Sana ngomong gini-gini. Iya. Nah, iya. Lah kalau orang jalan, madep jalan sana, sini, sini. Kira-kira jalannya bisa lurus enggak? Nah, siksak. Enggak sampai-sampai. Saudara tahu, ini loh. Jadi kita harus perlunya apa? Roh Kudus diberikan kepada kita. Menjadi seorang penolong untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Yesus tahu bahwa saudara dan saya ini lemah. Yesus tahu bahwa saudara dan saya tidak mampu menghadapi dunia ini. Yesus berkata, aku akan kirim seorang penolong. Dia akan menolong engkau dalam seluruh kebenaran. Dia akan menuntun engkau dalam kebenaran. Dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara tahu. Kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Apapun boleh terjadi. Mengapa puji-pujian tadi mengatakan, biarpun pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbuah. Tetapi aku mengucap syukur. Bukan berarti, saudara. Bukan berarti itu hidupmu sebagai buah anggur tidak berbuah, sebagai buah zaitun mengecewakan. Bukan. Kalau saudara baca di dalam Habakuk
Itu adalah doa daripada Habakuk. Mengapa Habakuk berdoa? Karena bangsanya meninggalkan Tuhan. Karena penindasan melanda bangsanya yang diberkati bangsa pilihannya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Tetapi mengapa banyak orang Kristen penuh dengan penindasan? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan doa Habakuk, dia tidak mau terpengaruh. Apapun boleh terjadi, orang yang berharap kepada Tuhan tetap diberkati. Jadi nyanyian tadi bagus sekali. Yang ini mengingatkan, yang ini mengatakan, siang malam aku diberkati. Betul, bagi orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan orang yang menyenangkan hatinya Tuhan selalu merindukan apa? Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Karena setiap orang yang mengasihi Yesus, dia pasti akan merindukan kekasihnya. Betul enggak? Ini loh saudara. Tapi apakah nanti kalau Yesus datang kembali, saudara tahu enggak? Coba saya tanya ini, kerap kali saya tekankan, ini kesalahan orang Kristen. Kalau Yesus nanti kembali, saudara tahu enggak? Loh, jawab, tahu enggak? Hah? Tidak ada yang berani jawab ini berarti tahu enggak ya? Sebab Yesus berkata, aku akan datang seperti pencuri. Jadi nanti kalau Yesus datang, engkau tahu enggak? Hah? Nah itu orang Kristen rugi kamu. Jadi nanti kalau Yesus datang, kamu enggak tahu. Nah kalau kamu enggak tahu, kamu bakal ketinggalan enggak? Saya makanya mengatakan, Yesus berkata, aku datang seperti seorang pencuri. Tidak hanya sampai di situ Yesus berkata, maka dari itu berjaga dan berdoa, supaya hari itu jangan melanda kamu dengan tiba-tiba. Jadi, kalau nanti Yesus datang, engkau tahu enggak? Tahu. Kalau enggak tahu, ketinggalan. Ini loh saudara, orang Kristen enggak ngerti. Terus sampai saya itu sampai kadang-kadang bilang gini, Tuhan, kapan anakmu ini bangkit? Tuhan bilang, banyak yang aku panggil, sedikit yang aku pilih. Kenapa? Mereka hanya dinabobokkan oleh setan. Bukankah Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Jadi, tidak ada orang tahu. Lalu orang Kristen juga, iya. Lah saya bilang, kalau tidak tahu, nanti Tuhannya datang bilang apa? Aku datang menyambut pengantin perempuan. Pengantinnya tidur semua. Ada enggak yang mau kawin, lalu mempelai laki-lakinya datang, kemantannya perempuannya saya tidurnya nyak? Ada enggak? Kira-kira kalau kemanten laki-laki punya calon pengantin perempuan kayak gitu, dipecat apa enggak? Dipecat, saudara tahu? Ditinggal, cari yang lain. Maka dari itu saudara harus belajar firman Tuhan. Memang kapan Yesus kembali kita tidak tahu. Tetapi apabila ia datang, saya tahu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya akan memberitahukan kepada saya. Maka kalau engkau dibangunkan suruh sembahyang, cepat sembahyang. Jangan kleset, ngantuk Tuhan. Pas Tuhan dibangun enggak mau, Tuhan datang. Bangun, loh kok sudah hilang orang di sebelahku? Kemana? Gak hilang. Kemana? Tuhan datang. Lah aku kok ditinggal? Ngantuk. Karena kehidupan kekristenan harus dirubah. Bukan cara hidup orang dunia lagi.
tapi cara hidupnya Kristus harus di dalam kita. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal 10. Supaya saudara-saudara dan saya tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Mulai ayat yang ayat kedua. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak hidup cara dunia, tetapi kita hidup dengan cara dan hikmat dan kuasa Allah. Hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Kekuatan Allah adalah Yesus Kristus. Kita hidup dengan Yesus, saudara tahu. Tetapi cara berpikir orang Kristen masih tetap cara lama. Ikut Yesus ya ikut, tapi tidak usah fanatik. Tidak usah terlalu giat, nanti tidak repot. Sebab kita masih hidup di dalam dunia. Harus mau campur sama orang dunia. Hidup itu jangan terlalu kudus. Nanti tidak bisa nikmati dunia. Orang Kristen paling setuju itu. Setuju, ya toh? Sebabnya apa? Kalau hidup kudus, saudara tahu. Kamu punya kuasa. Sebab Yesus kudus. Yesus suci. Kalau engkau tidak hidup di dalam kekudusan, engkau tidak akan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Jadi berkat bisa, tetapi tidak untuk dirimu sendiri juga. Maka Paulus pernah berkata, apa gunanya aku banyak menyelamatkan orang, tapi diriku sendiri binasa? Yesus tidak begitu ngajarnya. Yesus mengajar, dia menyelamatkan, tapi dirinya tetap hidup jadi berkat untuk orang lain. Tetapi kemuliaan untuk Allahnya. Ini saudara. Kehidupan kekristenan adalah memancarkan Kristus. Hidup di dalam sukacita. Di dalam penuh kesucian dan kekudusan. Tanpa kesucian dan kekudusan, saudara tidak akan dapat mendamaikan orang. Karena berbahagialah orang yang mendamaikan orang. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang kudus hatinya. Karena ia akan memandang Allah. Kehidupan kekristenan harus memancarkan Kristus di dalam kita. Menjadi terang. Tanpa Yesus, saudara tidak akan dapat menjadi terang.
Saudara boleh bersaksi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan. Saya mengucap syukur. Tetapi tanpa hidup kekudusan, semuanya akan sirna. Ada seorang dokter. Dia bertobat di jamah Tuhan. Dia merasai kuasa Allah luar biasa. Dia baru bertobat. Cinta Tuhan luar biasa. Dan dia membutuhkan bimbingan. Dibimbing. Ada penginjil bimbing. Ya, beneran. Wah, ini pembimbing. Bimbingnya jasmani rohani. Repot. Artinya apa? Suaminya mulai ditinggalkan. Runtang-runtung sama penginjilnya. Terus sampai orang nanya, suaminya yang mana? Yang ini atau yang itu? Ini saudara. Maka kita harus menjaga kekudusan. Tanpa kekudusan Allah tidak dapat dimuliakan. Kesaksian-kesaksian akan menjadi runtuh karena tanpa kekudusan. Hidup kekristenan dituntut apabila kata Paulus, apabila ketaatanmu telah menjadi sempurna. Kuasa Allah dinyatakan apabila kamu hidup di dalam kekudusan dan kesucian yang Allah kehendaki. Setiap orang apakah dapat hidup kudus? Dapat. Karena kesucian kekudusan adalah takut akan Allah. Kalau dia takut akan Allah, maka hidupnya akan suci dan kudus dan menjadi berkat. Karena apa? Setiap kali Allah berfirman kepada dia. Maka kita harus belajar daripada firman Tuhan. Mengapa Daud dipilih oleh Allah menjadi yang menurunkan Yesus sehingga namanya dicantumkan Yesus anak Daud. Karena Daud hidup di dalam kekudusan. Dan dia berkomunikasi terus dengan Allah. Satu kali dia jatuh, akibatnya parah. Satu kali jatuh dengan Bathsheba, maka keluarganya berantakan. Saling anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Saudara tahu, kehidupan kekristenan dituntut oleh Allah. Hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Daud pada waktu dia mulai jadi raja, dia setiap kali menghadapi peperangan, apa yang dilakukan? Dia tidak akan maju perang sebelum dia menghadap kepada Allahnya lebih dahulu. Maka kita bisa lihat bagaimana Allah luar biasa menuntun Daud. Di dalam 2 Samuel, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan memencar ke lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lihat saudara. Pada waktu Daud menghadapi peperangan. Dan dia mulai diserang. Dia masuk kemana? Ke kubu pertahanan. Kenapa? Karena dia merasakan. Dia lebih lemah dibandingkan dengan mereka. Kalau seseorang merasa lebih kuat, pasti dia langsung show of force. Dia menunjukkan kemampuannya, tapi Daud menarik karena apa? Dia kalah, kuat. Dia masuk ke dalam kubu pertahanan dan dia berlutut.
Rahasia keberhasilan orang Kristen hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Allah engkau tidak ada artinya. Sebab Yesus sudah berkata, kalau engkau ini adalah carang-carang pohon anggur. Dan kalau engkau tidak melekat kepada pokok, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Orang Kristen tidak menyadari bahwa perintah daripada Yesus ini sudah dicanangkan di dalam Yohanes 15. Kalau engkau tidak tinggal tetap di dalam aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan engkau akan dikerak dan dibuang ke dalam api. Saudara tahu? Tinggal di dalam pokok tanpa sama dengan pokoknya. Hidup di dalam kesucian dan kekudusan engkau tidak dapat. Kalau dia tahu rahasia dan dia bertelut, dia berdoa, Tuhan, apakah aku harus maju perang, menyerang mereka? Apakah engkau serahkan mereka kepadaku? Sebelum dia dapat jawaban, dia tidak bergerak. Tapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara? Kalau saudara mengalami bencana, mengalami pencobaan, mengalami tekanan ekonomi, mengalami sakit penyakit, menghadapi perpecahan keluarga, kenakalan anak-anak, apa yang kau lakukan? Saya percaya saudara mesti apa? Berdoa. Pasti. Sebabnya apa? Buktinya, saudara ini kalau diberkati Tuhan, doanya tambah banyak atau tambah sedikit? Berkat duniawinya tambah banyak, doanya tambah banyak atau tambah sedikit? Sedikit, sebabnya lebih sibuk. Dagangnya lebih ramai. Waduh, buka jam 6 sampai tutup jam 6 laris terus. Sebabnya apa? Sebabnya sebelum laris saudara sembahyang terus. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Aku kan kekasihmu, Tuhan berkati. Tuhan berkata, oh ya memang betul, engkau kan pacarku. Seorang pacaran itu apapun minta dikasih, betul loh. Berkati, wah toko dia laris. Terus sudah laris, sibuknya luar biasa. Kalau sembahyang bilang apa? Tuhan terima kasih berkatmu melimpah. Oh haleluya, terima kasih. Ambil ngantuk. Haleluya, terima kasih. Serblek. Kira-kira kalau tambah lama tambah begitu, berkatnya tambah banyak atau tambah kurang? Hah? Kurang. Kenapa? Sebab Yesus lihat, ya, tak berkati malah tidak sembahyang. Lebih baik berkatnya dikurangi sedikit. Kurangi lagi. Kalau sudah kurang banyak, jengkingnya terus, ampun Tuhan, semalam-malaman, ampun Tuhan, nunggu, tidak ngantuk. Contohnya kalau saudara dalam anakmu sakit, saudara ngantuk enggak? Hah? Enggak toh? Nunggui orang anakmu sakit enggak tidur toh. Kalau anakmu sehat-sehat tidurnya ngorok, blok. Saudara tahu, Yesus adalah kekasih. Kita adalah kekasih Yesus. Dan dia merindukan untuk selalu komunikasi. Tetapi kalau engkau minta diberi karena engkau kekasihnya. Tetapi kalau engkau sudah diberi, engkau kerap kali ribut dengan pemberian itu. Dan tidak dekat lagi dengan si pemberi. Dan Yesus, perhatikan, Yesus Tuhan yang penuh dengan cemburuan. Tapi kalau engkau diberkati,
Engkau tambah ngambil waktu untuk Tuhan. Dulu belum diberkati 1 jam sembahyang terus tiap pagi. Berdoa. Diberkati tambah Tuhan. Berkatmu tambah limpah enggak? Ya. Sebab kekasihmu lihat. Tambah tak berkati, tambah duduk diam di bawah kakiku. Tambah dia menyenangkan hatiku. Oh kalau gitu kasih lagi. Bener lah. Saudara tahu. Rahasia daripada keberhasilan Daud di mana? Duduk diam. Makanya dia mengarang Mazmur. Saudara kira jadi raja itu tidak tambah sibuk? Tambah sibuk. Tapi dia tidak melupakan untuk bersekutu dengan Allahnya. Maka pada waktu dia menghadapi peperangan, dia bertanya, dan Tuhan mengatakan, firman Tuhan berkata, majulah, sebab Tuhan menjawab kau, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Setelah dia dapatkan firman daripada Allah, majulah, sebab aku dengan pasti menyerahkan mereka. Nah, kalau sudah begitu saudara tidak perlu takut. Apapun maju. Karena apa? Aku hidup di dalam dunia. Bukan dengan cara dunia. Tapi aku hidup dengan kuasa Allah. Hidup kekristenan harus begitu. Dan dia maju. Orang Filistin disikat habis. Tapi kita kerap kali orang Kristen belum berdoa. Sudah berdoa, sudah. Tapi belum dapat jawaban. Pikirannya ini jalan terus. Wah lah nanti kalau gini bagaimana? Nanti kalau gini bagaimana? Wah sudah paniknya luar biasa. Kira-kira kalau orang panik itu tambah pikirannya jernih atau tambah ruwet? Tambah ruwet, saudara tahu. Jalan yang ditunjukkan Allah tidak kelihatan. Allah berfirman, budak telinganya tuli. Karena apa? Ruwet. Banyak orang Kristen tidak menikmati berkat Allah. Allah punya langit dan bumi. Dia sudah menyediakan segala-galanya untuk kita. Tapi kerap kali kita berkata apa? Aku sih orang kecil, aku miskin, aku gak ada artinya lah. Kalau anak orang kaya, kira-kira ngomong gitu sama orang bagaimana saudara? Bapaknya gak jengkel. Oh, anakku ini bikin malu anakku ini. Anak orang kaya, tapi mider ke tempat orang lain minta-minta. Aku enggak punya. Loh, bapakmu kan kaya. Yang kaya kan bapakku. Aku enggak punya apa-apa. Kira-kira bapaknya tahu anaknya gitu tambah jengkel atau tambah seneng? Hah? Jengkel? Jengkel? Apa enggak tambah seneng? Supaya kekayaan ini bapaknya enggak tambah-tambah. Wong mintai sana sini. Saudara kenal enggak? Diri saudara kerap kali jadi peminta-minta enggak? Hidup orang Kristen sudah diracuni oleh cara berpikir daripada setan. Bahwa kamu lemah, kamu orang berdosa, kamu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Dan itu saudara katakan, iya. Akhirnya saudara dalam bertindak sonder kuasa Allah. Tapi Daud memberikan contoh kepada kita. Tanya, Allah berfirman, lakukan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Tapi kerap kali kalau sudah dengar suara Allah, ragu-ragu. Ya dek Tuhan, dek setan. Suaranya yang kayak apa itu Pak Yusa? Nggak ngerti. Timbul dari sini. Iya, suara hati. Mungkin.
Lalu mulai mikir, ya dek, ya dek, enggak, ya dek, ya dek, enggak, ya dek, ya dek, enggak. Ya enggak bakal ya, yang gila-gila terus. Ya, dek. Gila-gila enggak jalan-jalan. Hidup kekristenan bertindak kalau sudah ada firman daripada Allah. Ada rema bertindak. Banyak orang mengatakan, wah aku jadi orang Kristen puluhan tahun kok ya tidak dengar sih suara Tuhan. Saudara akan ketinggalan dengan saudara-saudara yang baru. Saya mengucap syukur kalau ada pelayanan kaset. Saya mengucap syukur kalau ada puji-pujian kaset. Tapi saudara perhatikan, saya tidak hidup dari kaset. Saya dengar itu, Yusa tahun ini pasti jalan-jalan ke luar negeri lagi. Simpenannya puluhan juta, ratusan juta. Saya mau jengkel, Tuhan bilang amin kan? Aku bilang amin. Saya bilang, lalu istri saya bilang, kenapa kamu amin amin? Wah itu orang bilang itu bilang amin. Wah, nanti ada banyak sungguhan. Kan kita mau jalan-jalan lagi, mau liburan. Saya bilang, ya aminkan, aminkan. Amin sungguh. Beberapa 1 bulan sebelumnya orang telepon, Pak Yusa mau jalan-jalan? Iya. Satu keluarga? Iya. Kemana? Eropa? Iya. Gitu dong. Lalu orang itu kirim apa? Aku sudah sediakan biaya semuanya untuk keluargamu. Berapa? 14 juta untuk jalan-jalan. Wah, saya bilang, amin. Nubuatan orang jadi. Saya bilang. Saudara tahu? Itu hidup kekristenan, saudara. Dengar-dengaran akan firman daripada Allah. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Dan dia akan memberikan apa yang engkau harus berbuat dan lakukan. Allah kita Allah yang luar biasa. Baru-baru ini saudara, persembahan saya dapat dari orang-orang itu uangnya yang kumel-kumel kayak semua. Saudara kalau ngasih kolektor itu cari uang kecil atau uang gede? Hah? Gede? Yang gede apanya? Coba jujur, tadi mau berangkat ke gereja, bilang sama pembantunya atau anaknya, tukarin uang kecil. Ayo jujur, kalau uangnya puluhan ribu tok, saudara bilang apa? Tukarin. Tukar apa? Uang kecil. Jangan lupa ya, 500-an. Saya berkata begini bukan berarti saya minta. Saya enggak. Saya hamba Tuhan orang kaya. Sebab saya tidak peduli. Saudara boleh beri berapa, kalau Tuhan mengatakan berikan, saya berikan. Pulang dari Bali, KKR saya dapat persembahan 755.000. Tuhan berkata, saya waktu bicara sama Pak Samudi di rumah, pulang, dia cerita, wah aku barusan dari desa, penginjilan di desa ini, wah kasihan mereka menderita. Hati saya bilang, Tuhan kasihan dong Tuhan, Engkau Allahku yang maha kaya. Kenapa Engkau biarkan anak-anakmu itu Tuhan hamba-hambamu? Dan Engkau berkati seperti hamba ini. Pagi-pagi sembahyang Tuhan berkata apa? Iman tanpa perbuatan mati. Apa itu saya bilang? Lalu Tuhan ingatkan, tadi malam kamu bicara sama Samudi apa? Kamu tergerak enggak? Tergerak hatiku. Ya. Nah, terus tindakanmu apa? Oh ngerti aku, ngerti. Jadi aku punya uang ini semua suruh ngasih ke. Kasih ke semua blok. Saya tinggal. Saya orang enggak peduli. Berapa? Salurkan. Tidak, itu baru berapa? 750. 2 juta saja Tuhan bilang, berikan. Beri, peduli amat. Kan uangnya Tuhan, bukan uangku. Urusannya Tuhan. Ini baru-baru saya tergerak. Tuhan berkata, itu kasihan ya. Nanti alatnya itu sudah tua, sebentar lagi rusak. Itu belum rusak loh saudara. Tuhan sudah ngomong, wah ya,
Aku sudah tahu watak kekasih. Dia bilang, itu kasihan ya. Sudah tahu saya. Oh ya, maksudnya suruh beli. Beliin 2. Oh ya. Saya kumpulin uang kolektor yang saya dikasih persembahan itu. Yang kumel. Kumpulin kabeh. Ada 300 lebih. Beli alat baru. Persis saya belum kasih uangnya. Plak, ceklok, rusak. Beli, besok beli, segera beli. 2. Pakai untuk pelayanan Tuhan, bukan untuk aku. Saudara tahu, sehari kemudian, saya khotbah di tempat orang lain. Ada orang ngasih bungkusan. Tak kira itu jenang. Tebel segini, persis segini, atos. Dia bilang, Pak Yusa ada titipan. Oh ya, terima kasih. Tak pikir jenang, masuk ke tas. Sampai di rumah saya bilang sama istri Samudi, coba ini lihat ini bungkusannya buka kok atosnya kayak gini, ini jenang apa? Saya bilang gitu. Dibuka, uang ribuan, itu baru gres dari bank. Satu tumpuk. Jumlahnya 500.000. Saya sampai gini, Tuhan, lah wong ngasih aja kok ribuan. Lah dek 50.000 kan cilik toh. Lah yang kamu kasihkan kemarin kan ribuan kumel-kumel toh. Oh, iya. Yang kumel-kumel tak kasih semua, diganti yang baru-baru, bahkan hampir dilipat 2 kali kan. Saya bilang, kok aneh sih Tuhan? Aku, kalau engkau menurut kepadaku, aku sediakan segala keperluan. Dan aku memberikan kepadamu yang terbaik. Tidak seperti anak-anakku memberi yang kumel-kumel. Anaknya kalau pinter, mau sekolah teologi, bilang apa? Apa? Teologi. Teologi nanti kalau sudah dokter tidak diterima, insinyur tidak diterima, semuanya tidak terima, teologi. Ikut Tuhan, nanti kalau sudah tikluk-tikluk mau game, ikut Tuhan. Masa muda berfoya-foya, hidup senang dunia. Tuhan selalu diberikan yang apa? Yang kumel-kumel. Yang apa? Yang tidak ada harganya. Padahal saudara minta daripada dia. Allah sudah memberikan contoh. Yesus diberikan anak tunggalnya untuk saudara dan saya. Kalau saudara mengalami kesakitan, kalau saudara mengalami musibah, Yesus sudah memberikan contoh anak tunggal Allah diberikan dalam dunia untuk memberikan apa? Menanggung dosa saudara dan saya. Bagaimana perasaan Allah Bapa melihat Yesus pada waktu dia dianiaya? Bagaimana perasaan Yesus pada waktu dia ditinggalkan oleh Allah? Dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena Allah memalingkan wajahnya, tidak tahan melihat penderitaan anaknya yang tidak berdosa. Padahal kerap kali kita menerima musibah karena dosa kita sendiri. Tapi engkau mengatakan, Tuhan aku tidak tahan. Padahal Allah sudah memberikan contoh. Dia sudah mengukur segala sesuatu yang dibebankan kepada saudara. Bahwa saudara mampu untuk mengatasi itu. Karena Allah sudah memberikan yang ringan dan menyenangkan. Tapi saudara selalu menggerutu. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita harus belajar dari hamba-hamba Tuhan. Kita harus belajar dari pengalaman Alkitab. Karena Alkitab isinya adalah pengalaman seseorang dengan Allah. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang berhasil, belajar daripada pengalaman orang-orang ini dengan Allah. Allah tidak dapat dibatasi.
Pada waktu Daud perang dengan orang Filistin sudah menang, lalu dia diserang lagi. Dia apakah langsung perang lagi? Kemarin dulu Allah berkata, serang, aku akan serahkan. Apakah sekali ini Daud juga begitu? Tidak. Dia tetap datang kepada Allahnya. Dan dia berdoa, Tuhan, apa yang aku harus berbuat? Dalam ayat yang ke-20, lalu datanglah Daud di Baal-Prasim dan memukul, mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Prasim. Orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Belajar, saudara. Saudara langkah demi langkah harus mengikuti petunjuk daripada Roh Al-Kudus. Jangan pengalaman saudara sekali lalu saudara berjuang dengan pengalaman itu jadi metode, saudara akan kalah. Sebab setan tahu cara saudara bertindak. Tapi kalau Allah bertindak, setan tidak tahu. Karena setan diblokir untuk tidak boleh mendengar. Maka orang berkarunia lidah itu perlu. Sebab karunia lidah itu adalah bahasa roh yang setan tidak akan bisa mengerti. Sebab Allah sendiri, Yesus sendiri berkata kepada saya tahun 71. Yusa, kenapa engkau tidak merindukan karunia-karunia roh? Saya bilang, Tuhan, aku sudah punya engkau. Tidak butuh apa-apa. Tuhan berkata, tidak Yusa. Kau punya aku, engkau harus punya karunia-karunia yang aku berikan. Aku mau apa yang aku punya, engkau punya. Apa yang Bapakmu punya, aku berikan kepadamu. Karena seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Ini hak, ini bagian daripada orang Kristen, saudara. Dan Daud memanfaatkan itu. Setiap kali bertindak dia bertanya. Dan Tuhan berkata, bergerak melingkar, jangan langsung. Tunggu sampai ada orang berjalan di atas pohon kertau. Allahmu, bala tentara Allahmu yang akan maju di depanmu. Dan semua musuhmu terserah. Itu hidup kekristenan. Jadi sebetulnya orang Kristen itu tidak ada khawatir, tidak ada takut, tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Karena apa? Karena punya Allah yang luar biasa. Tapi kerap kali kita ragu karena apa? Tidak punya percaya, tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Karena apa? Karena tidak peka dan tidak mau melakukan tiap-tiap firman Allah. Maka dari itu saudara saya himbau dan saya minta saudara harus mulai lakukan. Setiap baca firman lakukan, engkau akan menjadi berkat buat orang lain. Tak usah takut. Ada orang sakit, saudaramu sakit, anakmu sakit, istrimu, suamimu. Tak usah takut, berdoa sungguh-sungguh sampai mendapatkan konfirmasi daripada Allah. Apa yang harus dilakukan? Lakukan, mesti sembuh. Kalau harus mati, ya pulang puji Tuhan. Nah itu soalnya, maunya sembahyang, tapi jangan mati ya Tuhan. Lah itu, lah sembahyangnya ngatur Tuhan kok.
Jangan gini ya Tuhan, jangan gini, maunya gini. Tuhan bilang, mauku atau maumu? Ya mauku Tuhan. Nah, kalau engkau mengasihi istrimu, suamimu, anakmu, bahkan dirimu sendiri lebih daripadaku, tidak layak menjadi murid. Tapi kalau engkau praktekkan, luar biasa Allah. Karena apa? Karena apa yang Allah mau adalah apa yang engkau suka. Tapi bukan dibalik, apa yang aku mau Allah suka, belum tentu. Saudara harus berani mempersembahkan hidupmu. Apapun yang terjadi, Allahku pasti luar biasa. Maka pada waktu istri saya kena serangan jantung, dia bilang, aduh, napasku tambah lama tambah pendek. Lalu dia panggil saya bilang, kenapa? Aduh, aku kena serangan jantung ini. Napasku tambah lama tambah pendek. Gejalanya begini, sakit di sini, ngilu sini. Ya. Apa yang saya katakan? Apakah saya lalu bingung, ribut, lalu, ayo cepat berdoa minta? Enggak. Ayo cepat periksa diri. Cepat-cepat minta ampun. Supaya waktunya sampai pulang dengan senang. Kira-kira kalau istri-istri di sini dikatakan gitu bagaimana? Marah atau tambah ketawa? Marah. Ya, supaya aku cepat mati, buat kue kawin lagi ya. Nah, mestinya gitu dah. Itu. Pikirannya itu enggak benar. Untung istri saya itu tahu watak saya. Dia berkata, ya, nanti waktu aku pulang, enggak siap bagaimana? Cepat. Lalu dia bertobat, lalu dia berkata, Tuhan apa salahku, tolong ampuni. Bereskan aku supaya kalau engkau panggil aku sudah siap. Engkau datang menjemput, aku sudah siap. Gitu dong. Saya bilang, ayo berdoa. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah bertobat dan engkau percaya, nantikan jawaban Allah. Kalau harus pulang. Jangan pikir aku. Allahmu lebih mengasihi aku daripada engkau mengasihi aku. Habis itu, sudah kamu tidur, saya masuk doa. Saya masuk kamar lain, saya sembahyang. Tuhan, istriku kok bilang mau mati? Sudah waktunya. Tuhan bilang, belum. Belum Tuhan. Nah, kalau gitu sembuh dong. Sembuh. Balik aku masuk kamar. Orang sakit malah serangan jantung tak kageti. Ora. Ada apa? Sembuh, iseh panjang. Malah bilang, aku sampai kaget. Loh, tapi kaget tambah waras atau malah sesek? Malah lego. Nah, puji Tuhan. Hidup kekristenan harus belajar peka. Pada malam yang baru ini, saya berdoa, Tuhan, firman-Mu apa yang aku harus sampaikan. Tuhan berkata, sampaikan ini. Dan salah satu saudara kami dapat peneguhan. Jam 2 kurang sedikit suruh bangun semua Tuhan. Suruh sembahyang. Dia nurut. Dapat pengertian, dapat firman daripada Allah. Firman daripada Allah disampaikan. Tapi sebaiknya yang menyampaikan dia mengukuhkan firman. Bukan saya. Supaya jangan saudara kira, wah Pak Yusa, enggak. Bagian siapa Tuhan akan memakai. Setiap orang yang mau dipakai. Dan saudara dapat dipakai apabila saudara mau. Amin. Mari kita berdoa. Setiap anak-anakmu di tempat ini rindu untuk mendengar suaramu dan engkau pakai. Supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami minta kemurahan daripadamu apabila saudara-saudara kami mau membaharui perjanjiannya dengan engkau. Hamba-Mu mohon Tuhan, engkau sendiri yang akan mengaruniakan kepada mereka. Saudara nyatakan, angkat tangan di tempat. Katakan bahwa aku mau Tuhan engkau pakai. Engkau berbicara kepadaku dengan karunia-karunia yang kau berikan kepada kami yang kau sudah sediakan.
Oh Yesus, Engkau tahu apa yang telah diangkat dan dibaharui anak-anak-Mu ini dengan Engkau Yesus. Kau yang akan memenuhkan mereka dengan kuasa. Kau akan memenuhkan mereka dengan kepekaan. Kau akan memenuhkan mereka dengan karunia-karunia Roh Kudus yang daripadamu Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan melakukan segala perkara. Karena firman-Mu lah yang menjamin perkara ini. Minta, maka engkau dapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi orang yang percaya dan merindukan dan yang haus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kami tahu Tuhan Engkau mengaruniakan dan Engkau memberikan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau memenuhkannya Tuhan. Tuhan hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu.